Yang direkam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang rahmati Allah, alhamdulillah ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali yaitu dalam kajian pekanan kita ya. Biasanya Senin malam, cuman saya mohon maaf kemarin malam masih kurang fit karena ada cedera di tangan kiri saya habis olahraga atau mungkin kecapean ya. Yang jelas sudah diurut, alhamdulillah sudah enakan. Hari ketiga hari ini sudah merasa lebih baik ya. Tadi siang sudah beraktivitas seperti sedia kala, alhamdulillah. Jadi malam ini, jadi kita bisa kembali berjumpa di Zoom pekanan kita. Kemudian seputar masih pembahasan kita seputar keindahan Al-Quran, ya. Namun seharusnya kita masuk langsung ke juz ke-6, ya. Tapi saya ingin rehat dulu atau break dulu sejenak, ya, karena ada beberapa teman-teman kita yang penasaran, Ustadz, bagaimana caranya mengumpulkan materi atau mencari materi yang seperti yang sudah Ustadz sampaikan selama kajian kita perihal keindahan Al-Quran, ya kan? Jadi sudah 5 juz berarti sudah 10 pertemuan ya, karena satu juz itu dibagi menjadi 2 pertemuan. Ya, sudah 5 juz berarti sudah 100 halaman ya, karena satu juz itu kurang lebih 20 halaman. Setiap satu halaman kita menemukan ayat atau kata yang unik. Kemudian kita bahas uniknya di mana. Ya, halaman berikutnya kita mencari ayat yang atau kata yang mengandung keindahan ya, membuat kita berkata begitu sudah jelaskan, oh ternyata gitu ya. Nah, kemudian ada yang bertanya, ada yang penasaran. Jadi cara nyarinya bagaimana Ustadz? Apakah ngarang sendiri ya, dipikirin sendiri atau bagaimana? Nah, jadi malam ini kita akan membuka dapur saya dalam mencari materi tersebut ya. Jadi sebetulnya kajian-kajian tentang keindahan Al-Qur'an ya atau keunikan Al-Qur'an itu satu disiplin ilmu tersendiri ya, namanya Lataiful Qur'an. Kalau lataif itu kalau diterjemahkan mungkin jadi artinya kelembutan ya. Jadi eh, dia menyentuh hati kita dengan lembut ya. Caranya Quran menyentuh hati kita dengan lembut ya. Jadi dengan lembut yaitu dengan kita mempelajarinya, merasa oh saya baru tahu ternyata Quran sedetail itu ya, atau ternyata Quran seterperinci itu, atau ternyata Quran seindah itu, atau ternyata Quran semenarik itu. Nah begitu ya, hal-hal yang menyentuhnya dengan lembut pelan-pelan begitu ya, itu disebut Lataiful Quran. Jadi ilmu tentang Al-Quran itu kan banyak ya. Ada tafsirul Quran, ada tajwidul Quran, ilmu tajwid, ilmu cara membacanya ya. Kemudian ada lagi uh, apa seperti asbabun nuzul Quran ya, sebab-sebab turunnya ayat dan macam-macam ya. Qiraatul Quran, ilmu tentang qiraatnya ya. Qiraatnya hafaz bagaimana ya, dan seterusnya. Nah, ilmu yang membahas tentang keunikan ya yang sudah kita bahas selama 5 juz awal itu, nah itu bisa dicari kata kuncinya kalau mau di Google Lataiful Quran ya, Lataif. Kalau pakai bahasa Arab itu akan lebih cepat ketemu. Kalau bahasa Indonesia sejauh yang saya cari itu kurang banyak ya. Oh, ada satu dua ada tapi kurang banyak. Tapi kita akan puas kalau pakai bahasa Arab ya. Lam, to, alif, loto, if, hamzah, kemudian fa atau iful Quran. Nah, itu ada di YouTube, ada di Google, ada ya.
walaupun memang tetap tidak sebanyak kajian Quran tentang tafsirnya ya. Kalau tafsir wah sudah banyak banget, sudah apa namanya, merem pun ada ya. Kita nyarinya gampang, merem pun ada ya. Tapi kalau keindahan Al-Quran, keunikan Al-Quran, nah itu tidak sebanyak tafsir tersebut. Tapi alhamdulillah ada ya. Manjadda wajad, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat ya. Kalau dicari pasti ketemu. Nah, itu salah satunya dari Google atau dari YouTube, cari ada. Kemudian dari kitab. Nah, ini yang lebih apa, dapat dipertanggungjawabkan ya, karena kitab musonifnya jelas, pengarangnya jelas, kemudian rujukannya jelas. Biasanya di kitab tersebut pasti dijelaskan lagi berasal dari kitab apa gitu, atau bisa kita ulang-ulang, kita baca lagi, kita ulang-ulang lagi. Kalau kita nggak paham, kita cermati lagi gitu. Kalau kalau di YouTube kan tentu sekali lewat kan, atau mungkin bisa di replay videonya, tapi tidak senyaman di kitab ya. Kitab itu jelas, ulamanya jelas, apa namanya, rujukannya jelas ya. Dan yang melalui kitab inilah yang mendominasi sumber dapur saya ya dalam mengolah materi sehingga menjadi kajian yang sudah kita nikmati selama 5 juz ini. Jadi kitab-kitab saya kumpulkan banyak ya, mungkin ada lebih dari 10 judul ya, mungkin sudah belasan lah, saya nggak hitung dari awal, dari beberapa tahun yang lalu saya kumpulkan ya, dari pengarang ini, pengarang itu, yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Arab. Ya mungkin 75% berbahasa Arab ya, 25%-nya 25% berbahasa Indonesia itu ada ya. Yang berbahasa Arab pun banyak juga. Jadi ketika saya baca ya, nah ini misalnya contohnya ini ya. Ya ini contohnya saya baca kitabnya, wah di halaman ini, wah ternyata pengarang sedang membahas kisah tentang Sayyidina Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Kemudian di situ ada yang indah, ya, ada kata yang unik dibahas sama pengarang kitab ini, ya, kata yang unik dari kisah Luqman Al-Hakim, ya, ada di surat Luqman. Nah, sudah saya catat di situ. Ini surat Luqman. Surat Luqman itu di mushaf halaman berapa ya? Saya cari, wah, halaman misalnya ya, halaman 235 ya sudah. Nanti kalau ketemu di pembahasan halaman tersebut, baru saya sampaikan di Zoom. Ya kalau nggak ketemu nggak. Jadi cari lagi. Oh ini kisah tentang Nabi Yusuf. Oh ada di surat Yusuf. Surat Yusuf itu halaman berapa di mushaf. Jadi saya hanya mengadministrasikan ya, memanage ya, memanage atau mengatur agar yang tersebar di berbagai kitab tersebut dan sangat random ya, karena kan kalau di kitab kan tidak ada tanggung jawab penulisnya untuk mengurutkan berdasarkan urutan suratnya ya kan, ada urutan halamannya. Mereka mengurutkan berdasarkan babnya ya. Bab ini tentang ketelitian, dimasukkan tuh hal-hal yang teliti. Bab ini tentang kemiripan dua ayat, tapi ada yang bedanya sedikit, dan kenapa bisa jadi berbeda? Dikumpulkan lagi dalam. Nah, sedangkan saya mengambil mengambil apa eh, hal-hal tersebut ya, poin-poin tersebut saya ambil dan saya urutkan biar biar tertib ya, biar berurut dari halaman 1, halaman 2, halaman 3, juz 1, juz 2, juz 3 begitu ya. Makanya sebetulnya saya sudah menyimpan sampai juz 30 sudah ada ya, setiap ketemu oh ternyata ini lagi bahas surat Abasa. Ada keunikan loh di surat Abasa ya. Saya masukkan nanti juz 30 dan itu belum saya keluarkan. Kenapa ya? Karena kita kan di Zoom ini ceritanya urut. Jadi ulama-ulama pengarang kitab ini sudah mempermudah kita ya. Karena kalau mereka tidak mengarang kitab ini, kita tidak tahu keindahan keunikan Al-Qur'annya. Saya hanya memanage saja ya, hanya mengurutkan saja ya, hanya merapikan saja ya, agar bisa dinikmati secara berurutan gitu ya. Nah, itu jadi sumber dapur saya itu dari kitab-kitab seperti ini ya. Ini kitab, ini ada kitab lagi ya. Kemudian ini ada kitab lagi. Yang bahasa Indonesia juga ada, yang bahasa Arab juga ada ya. Nah, malam ini kita ingin membuka dapur tersebut. Jadi kajiannya tetap tentang keindahan Al-Quran,
tentang keunikan Al-Quran, tapi langsung dari sumbernya. Begitu. Jadi sekarang Bapak Ibu dan teman-teman berperan sebagai sayanya gitu ya. Jadi saya yang melihat langsung kitabnya. Nah, kemudian oh ternyata kalau dari sumbernya langsung begini cara ngejelasinnya. Pengarang-pengarang kitab tersebut ternyata ya memang lebih enak kalau pengarangnya daripada yang saya sampaikan tentu sudah ke filter ya, sudah berkurang jauh. Kalau dari sumbernya langsung kan oh ternyata seperti ini begitu. Makanya eh, kita akan melihat langsung eh, kitabnya ya, kitab rujukannya. Yang akan kita bahas adalah kitabnya. Jadi biasanya nanti saya share di sini di layar Zoom ini adalah mushaf, halaman-halaman mushaf, kemudian kita kasih stabilo ya kan kita tandai. Nah, ini yang saya share adalah halaman-halaman kitab-kitab ulama tersebut. Dan tentu berarti acak ya atau random ya. Jadi tidak urutan, tidak juz 6 halaman 102, 103, 104 enggak, ya kan? Melainkan ya seketemunya kita aja di kitab tersebut ya. Nah, itu tugasnya kita yang mengatur. Jadi sensasinya berbeda ya. Jadi eh, apa ilmunya sama seperti Zoom-Zoom kita yang lain tentang keunikan Al-Quran, tapi sensasinya berbeda karena malam ini kita akan membedah dapur yang saya gunakan gitu ya. Jadi room tour ya. Keliling-keliling dapur. Dapurnya Ustadz itu seperti ini ternyata ya. Yang dibaca Ustadz itu ternyata begini ya. Ustadz itu ternyata nggak nyampein apa-apa, cuma nerusin doang ya kan. Hanya merapikan saja ya. Baik. Nah, ada dua kitab yang ingin saya share pada malam hari ini. Maksudnya kita kita tinjau sekilas lah ya. Kita bedah sedikit beberapa halaman aja ya. Dan dua-duanya itu eh, yang pertama namanya As'ilah Al-Bayaniyah, yang kedua At-Tanassub ya. At-Tanassub Bainas Suwar. Itu yang dikarang oleh pengarang yang sama dengan kitab ini. Jadi ada versi digital, e-book ya. Jadi kalau e-book kan bisa saya share ya melalui Zoom. Ada versi kitab. Nah, ini kitab-kitab ini saya beli di Tokopedia, di Shopee, ya online juga. Saya ordernya online juga. Dan ini judulnya apa nih? Al-Thariq Tafsir Al-Bayani ya, karangan Fadil Doktor ya, ini Doktor Syekh Fadil Soleh As-Samaroi. Ini juga sama ya. Balagatil Kalimah fi Ta'biril Qur'ani. Ini juga sama ya. Karangannya Fadil Soleh As-Samaroi. Ini juga sama Fadil Soleh As-Samaroi juga ya yang ngarangnya Min Asraril Bayan Al-Qur'ani ya, begitu. Nah, yang akan kita bahas, kita bedah malam ini dua kitab juga pengarang yang sama. Fadil Soleh As-Samaroi ya. Dan insya Allah dalam waktu dekat, insya Allah saya juga akan dikirim kitabnya karena saya sudah order juga, cuma belum nyampe. Ya, makanya saya baca-bacanya selama ini melalui versi digitalnya, versi e-booknya ya. Tapi insya Allah dalam waktu dekat sudah dalam proses. Ya, baik. Jadi apa kitabnya? Yuk kita buka. Alhamdulillah malam ini sudah ada 56 ya orang bersama kita, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Yuk kita share layar ya. Baik. Nah, ini mushaf. Nah, ini mushaf ya, sudah saya siapkan. Ah, ini kitabnya ya. At-Tanasub Bainas Suwar ya. Dr. Fadil Soleh As-Samaroi ya kan? Sama kan? Ini ulama dari Irak ya. Ini ulama kekinian. Jadi ulama-ulama zaman sekarang ya. Beliau masih ada, cuman sudah sepuh ya, sudah sepuh. Sekarang masih ada ya. Kemudian dan memang beliau ini ahli Quran, tapi memang passionnya, kesenangannya, yaitu ngulik-ngulik yang begitu, yang unik-unik, yang antik-antik, yang detail-detail, hal-hal kecil gitu ya. Makanya ketika satu saya baca judul beliau, saya baca lagi judul beliau yang lain, lah kok ini temanya sama semua, wah jadi ini rupanya memang satu apa satu tema yang sama yang saya cari ya, satu hobi yang sama ya, sama-sama menyukai detail-detail kecil dalam Quran yang kalau kita bahas kita akan berkata, oh ternyata begitu ya, oh rupanya seperti itu ya, nah gitu. Respon-respon yang ringan-ringan aja ya. Kalau mempelajari tafsirnya mungkin berat ya, butuh keseriusan. Tapi kalau Lataiful Quran
dalam keadaan ringan, santai, tapi mengena juga ya. Namanya lembut ya, lataif ya. Namanya kan menyentuh dengan lembut ya. Jadi memang lembut. Ini kitab yang pertama, Tanasub Baina Suwar. Ini membahas tentang apa? Membahas tentang hubungan antara satu surat dengan surat yang lain. Jadi ternyata ya ini sudah sering kita dengar ya. Surat itu tidak begitu saja diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Ikhlas, habis Al-Ikhlas kemudian Al-Falaq, habis Al-Falaq kemudian An-Nas. Al-Ikhlas, di atas Al-Ikhlas ada Al-Lahab, di atasnya Al-Lahab ada An-Nasr, idza ja'a nasrullah, di atas An-Nasr ada Al-Kafirun. Kenapa kok urutannya begitu? Ya nggak begitu sembarangan aja, enggak. Tetapi melainkan memang ada kaitannya. Ini berkaitan loh dengan itu berkaitan lagi dengan atasnya, atasnya dengan bawahnya, bawahnya dengan atasnya, ada kaitannya. Nah, yang membicarakan masalah kait mengait ini namanya munasabah ya atau at-tanasub. Ya, ini kitabnya ini ya. Tanasub antara surat-surat maupun antara awal surat dengan akhir surat ternyata ada hubungannya ya. Atau surat yang satu dengan surat berikutnya ternyata ada hubungannya. Nanti ini kita bedah sedikit ya, terutama bagian juz amma. Ya, jadi saya pengen bahas masalah juz amma karena surat yang kepake sehari-hari. Jadi kita tahu, oh ternyata begini ya hubungannya. Nah, kemudian berikutnya, kitab berikutnya, ini dia nih ya, judulnya As'ilah Bayaniyah. Ini ada 2 juz ya. Ini juz awal dan ini juga ada juz keduanya. Nah, ini juz sani. Sama pengarangnya juga sama ya. Dr. Fadil Soleh As-Samaro itu ada bacaannya kan ya. Nah, kalau kitab ini bentuknya adalah tanya jawab. Ya, jadi ini juz kedua. Juz kedua tanya jawab. Ada 100 pertanyaan dan dia ada jawabannya seperti apa gitu ya. Kebanyakan membandingkan 2 ayat atau lebih yang mirip ya, kebanyakan, tapi nggak semua. Tapi ya memang rata-rata begitu ya. 2 ayat atau mirip, misalnya di ayat yang pertama di surat Al-Baqarah. Ayat yang berikutnya ada di surat lain, yang misalnya Al-Maidah. Tapi di Al-Baqarah ada kata min, ya di Al-Maidah tidak ada minnya ya. Itu kalimatnya hampir sama, cuma yang satu ada min, yang satu tidak ada min. Nah, itu kan detail-detail kecil seperti itu. Nah, ini dibahas di sini dalam bentuk tanya jawab. Kenapa ada min, kenapa tidak ada min begitu. Nanti insya Allah akan kita bahas juga ya. Misalnya di beberapa surat ada Al-Masih Isa ibnu Maryam. Ya, ada lagi Al-Masih bin Maryam, tidak ada Isanya. Ada lagi Isa bin Maryam, tidak ada Al-Masihnya. Nah, itu kenapa? Kok apa memang bebas saja begitu? Ternyata tidak ya. Ada ilmunya ya begitu ya. Ini kitab yang As'ilah Bayaniyah. Yuk kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bedah kitab As'ilah Bayaniyah ya. Kitab yang pertama dulu. Jadi ini tentang keunikan-keunikan atau keindahan-keindahan Al-Quran. Bentuknya adalah tanya jawab. 300 halaman ya, 300 halaman. Jilid pertama. Kalau jilid kedua mungkin lebih lebih tipis kali, 200-an atau 150 ya. Nah, ini halaman belakangnya, nah lihat ya, ada 100 tanya jawab ya. 100 tanya jawab, 100 pertanyaan. Ya, coba contohnya ini. Contohnya ini di pertanyaan ke-93 ya. Di sebuah ayat ya, dalam satu surat, hadara ahadakumul maut. Tapi di surat yang lain, jaa ahadakumul maut. Ya kan? Ada hadara ketika maut hadir kepada salah seorang di antara kalian. Ya, tapi di surat lain ketika maut datang kepada salah seorang di antara kalian. Ada yang hadir, ada yang datang. Apa bedanya? Nah, ini buka aja nih halaman 285 ya. Baru kita tahu kenapa di surat itu pakai hadoro, kenapa di surat ini pakai jaa. Ya, artinya sama-sama aja kalau bahasa Indonesia, yang satu hadir, yang satu datang. Tapi pasti ada bedanya. Ya, bedanya ada di halaman 285. Begitu, ya kan? Ini ada 100 soal. Yuk kita lihat contohnya. Itu saya mancing doang Bapak Ibu ya. Kalau mau tahu, itu saya jadi penasaran. Ada hadroh sama jaa, apa bedanya? Ya buka sendiri ya kitabnya ya. Cuma saya sudah melihat ada yang cukup apa ya, menyenangkan ya ketika saya membaca. Oh ternyata begini ya, begitu. Ada di pertanyaan ke
15. Ya, kita cari pertanyaan ke-15. Ini namanya bedah kitab tapi secara random ya, nggak dari awal ya, hanya pertanyaan-pertanyaan yang menarik saja. Pertanyaan ke-15. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa fokus dari halaman yang atas ya, atau nanti saya tandain juga pakai stabilo ya. Jadi disebutkan di sini dalam surat Ali Imran ya, ayat ke-40 itu ada ayat yang berbunyi qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghaniyal kibar wa mar'ati akir ya, qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Ini perkataan Nabi Zakaria ya, di dalam Ali Imran ayat 40, perkataan Nabi Zakaria. Apa Nabi Zakaria berkata bagaimana? Wahai Tuhanku, sesungguhnya uh, uh, akan datang kepadaku anak laki-laki atau bocah laki-laki. Padahal aku ini sudah tua. Dan kemudian istriku juga seorang istri yang mandul. Ya, maka Allah berfirman seperti malaikat menjawab, seperti itulah Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya ya. Yaf'alu ma yasha, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Nah, kemudian dia di surat Ali Imran ayat ke-47 itu Siti Maryam yang berkata, qalat rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan memiliki anak? Nah, Siti Maryam bilangnya anak ya. Jadi anak doang ya, artinya anak-anak lah pokoknya. Uh, Kalau Nabi Zakaria bilangnya gulam, ini coba saya tanda ya, biar kelihatan. Nabi Zakaria bilangnya gulam. Bisa digedein nggak ini? Coba saya matikan dulu. Oh, bisa digedein. Nah, agak gede sedikit ya. Nah, ini Nabi Zakaria bilangnya gulam. Tapi Siti Maryam bilangnya walad. Padahal sama konteksnya. Qala Robbi anna yakunu li gulam. Ya. Kalau Siti Maryam, qalat Robbi anna yakunu li walad. Ya kan? Bagaimana aku akan memiliki seorang bocah laki-laki, kata Nabi Zakaria. Tapi kalau kata Siti Maryam, bagaimana aku akan memiliki seorang anak ya? Baik laki-laki maupun perempuan, pokoknya anak aja ya. Begitu. Ya, ini bedanya. Kemudian beda yang kedua. Beda yang kedua, walam yasatni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Maka malaikat Jibril menjawab, demikianlah apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, maka dia menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Ya, di sini pakai yakhluqu. Kalau di Nabi Zakaria pakai yaf'alu. Ya, jadi demikianlah Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya atau melakukan sesuai dengan kehendaknya. Kalau Nabi Zakaria. Tapi kalau untuk kasusnya Siti Maryam, demikianlah Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Yang satu hanya berbuat saja, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Yang satu Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Ya kan? Di sini konteksnya jadi ada kata yang beda. Kenapa ini katanya kok kata-kata yang diambil kok beda begitu? Padahal ini tujuannya kan sama. Kedua orang yang mulia ini berbicara, ya Allah, bagaimana saya bisa punya anak? Ya, kemudian jawabannya juga sama. Ya demikian, kalau Allah mau ya sudah, semua akan terjadi kan begitu ya kan. Tapi detail kata yang dipilih itu beda. Bagaimana bisa? Nah, dijawablah di sini. Lima qala Zakaria yakunu li gulam. Kenapa kok Nabi Zakaria bilangnya gulam? Ya, tuh. Sedangkan Sayyidatuna Maryam bilangnya walad. Kenapa begitu? Ya, fadzakara Zakaria gulam wa dzakarat Maryam walad. Kenapa? Nah, itu yang pertanyaan pertama. Karena ini bentuknya tanya jawab ya. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa kalau terkait dengan Nabi Zakaria, Allah yaf'alu ma yasha. Tapi kalau terkait dengan Sayyidatuna Maryam, Allah yakhluqu ma yasha. Gitu, ya kan?
Kenapa kok ya yaf'alu tapi yang kedua yakhluqu ya? Kenapa menggunakan fiil fa'ala yaf'alu? Kenapa yang satu lagi khalaqa yakhluqu? Kenapa begitu? Nah, ini jawabannya ya. Jawabannya ada di halaman berikutnya. Nah, seperti ini. Dijawab di sini ya bahwa bersihkan. Oke. Ya. Pertama, ke- ketika Nabi Zakaria bilangnya gulam, anak laki-laki, ya, karena di ayat sebelumnya itu disebutkan fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Nah, begitu ya. Jadi malaikat datang kepada Nabi Zakaria ketika dia sedang sholat di mihrabnya. Ya, kemudian malaikat berkata, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan datangnya Yahya, dengan lahirnya Yahya. Tuh. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Ya, berarti kalimat atau berita atau perkataan malaikat Jibril, ya, Allah kasih kabar kepadamu nanti akan hadir Yahya. Oh, langsung tahu Nabi Zakaria. Oh, ini nama anak saya berarti nih. Ya, Yahya. Berarti dia laki-laki. Maka dia bilangnya gulam. Ya kan? Bagaimana saya punya seorang anak laki-laki? Ya, kenapa? Karena malaikat Jibril juga dari awal bilangnya sudah Yahya. Ya, begitu. Jadi cocok. Ini apa jawaban yang cocok atau respon yang cocok. Tetapi ketika malaikat Jibril datang kepada Sayyidatuna Maryam, bilangnya beda. Coba. Amma binisba ila isti'malil walad ma'a Maryam bahwa mu'al munasab aidon. Ini juga sebetulnya cocok juga karena ketika malaikat Jibril datang kepada Sayyidatuna Maryam, apa yang dikatakan malaikat Jibril? Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ya. Yubashshiruki bi kalimatin minhu. Ya, jadi malaikat Jibril berkata kepada Siti Maryam, wahai Maryam, Allah memberi kabar gembira dengan kedatangan dari ya eh, apa ciptaannya ya dari kekuasaannya ya maksudnya eh, Isa tapi Isanya nggak disebut duluan yang disebut adalah eh, tanda-tanda kebesarannya begitu. Kalau di Nabi Zakaria engkau nanti akan datang yaitu Yahya. Tapi kalau kepada Siti Maryam nanti akan datang kepadamu yaitu di antara tanda-tanda kekuasaannya ya kalimatin ini diartikan sebagai itu ya kekuasaannya Allah atau makhluknya Allah bisa ya akan datang kepadamu yaitu makhluknya Allah. Oh, berarti saya bakalan punya anak begitu kan Siti Maryam kan begitu ya. Berarti saya akan punya anak. Belum ada keterangan detailnya laki-laki atau perempuan baru memang nanti disebutkan ismuhu al-masihu Isa bin Maryam. Ya, baru disebutkan eh, bahwa eh, anak tersebut namanya adalah Isa bin Maryam. Anak tersebut laki-laki, ya kan? Tapi berita awalnya nggak disebut dulu dia laki-laki atau perempuan, nggak disebut nama, disebutnya hanya kalimatim minhu, ya, yaitu tanda-tanda kebesarannya Allah. Maka Siti Maryam responnya adalah walad, ya. Ya Allah, bagaimana saya akan punya anak? Gitu. Ya, karena memang dari awal Malaikat Jibril ngomongnya tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti kan masih masih secara umum ya. Belum ada detailnya laki-laki apa perempuan nih, masih secara umum. Maka Siti Maryam pun di ayat tersebut menyampaikan bagaimana saya akan punya anak ya. Tapi kalau Nabi Zakaria memang Malaikat Jibril dari awal sudah menyebutkan detail. Nanti akan datang kepadamu Yahya. Oh, berarti laki-laki. Maka responnya Nabi Zakaria, bagaimana saya akan punya anak laki-laki ya Allah? Gitu. Jadi ini adalah ayat yang cocok atau tepat sekali
antara respon dengan kabar yang disampaikan malaikat Jibril. Nah, itu ternyata di situ bedanya ya. Kenapa Nabi Zakaria bilangnya walad? Nabi Zakaria bilangnya gulam, sedangkan Siti Maryam bilangnya walad. Oh, ternyata di situ bedanya ya. Itu ayatnya hampir mirip. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua, ya, ketika untuk kasus Nabi Zakaria, nah ini langsung kita yang kedua ya. Pertanyaan kedua, untuk kasus Nabi Zakaria, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan untuk kasusnya Sayyidatuna Maryam, Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Kenapa? Kenapa beda? Ya, Allahu yaf'alu ma yasha. Sedangkan yang satu lagi, Allahu yakhluqu ma yasha. Padahal kasusnya sangat sama. Seseorang yang mustahil punya anak, tapi akhirnya dia dikasih anak, kan begitu kan sama. Nah, kalau berbuat itu bisa disandarkan kepada Allah, bisa disandarkan juga kepada makhluk ya, karena makhluk itu kan kamu sedang berbuat apa gitu ya. Nah, sama pengarang kitab itu disebutkan di sini ya. Nih, kalau perbuatan itu makhluk juga bisa. Nah, ini penjelasannya tuh ya. Contohnya apa? Kita suka bicara kan kepada kenapa muncul ini? Ya. Nah, ini dia nih ya. Kita suka bicara kepada orang, kan suka bertanya, kamu lagi berbuat apa sih? Oh, saya sedang mengerjakan ini. Kamu sedang mengerjakan apa sih? Gitu. Saya sedang mengerjakan ini. Saya lima fa'ata kada, lam taf'al kada, ana af'al ma'asya. Ya. Kenapa kamu berbuat itu? Ya, saya kan bebas mau bikin ini, mau bikin itu ya bebas. Jadi, berbuat sesuatu itu pekerjaan bisa disandarkan kepada Allah, bisa juga kepada makhluk. Artinya apa? Artinya sesuatu yang biasa-biasa saja ya, umum dilakukan. Walaupun kalau Allah yang melakukan tentu lebih hebat, ya. Ya, sedangkan menciptakan itu hanya kepada Allah, tidak mungkin kepada makhluk. Kamu sedang menciptakan apa sih ya? Makhluk nggak bisa menciptakan apa-apa, ya. Membuat sesuatu bisa, tapi kalau menciptakan itu kan berarti dari tidak ada menjadi ada, ya kan? Nah, itu hanya Allah. Ya, jadi eh, kata kerja menciptakan atau yakhluqu itu lebih ajaib, lebih luar biasa karena hanya Allah yang melakukannya, ya. Sedangkan yaf'alu berbuat sesuatu yaitu hanya ajaib kalau disandarkan kepada Allah. Tapi kalau kepada makhluk biasa-biasa. Jadi nilai keajaibannya itu lebih ajaib yakhluqu, menciptakan daripada yaf'alu. Nah, pada kasusnya Nabi Zakaria dengan Sayyidatuna Maryam, Nabi Zakaria ini seorang suami dan dia punya istri ya. Walaupun keadaannya suaminya sudah tua, istrinya juga sama dokter sudah divonis mandul, ya tapi masih masih bisa masuk akal lah kalau punya anak. Kenapa? Suaminya ada, istrinya ada, ya, ya masih setengah masuk akal, ya maka pakailah kata yaf'alu. Nah, kalau Sayyidatuna Maryam ini tidak punya suami, betul-betul tidak tidak mungkin terjadi proses pembuahan, ya. Proses sel telur, ya, dibuahi sehingga jadi organisme baru. Itu sudah tidak mungkin, ya, sudah betul-betul hanya sebuah keajaiban, ya, orang cuma perempuan sendiri tapi bisa punya anak. Maka yang ajaib ini pakainya yakhluqu, begitu. Jadi ternyata ayat ini itu teliti banget. Kadzalikallahu yaf'alu ma yasha dengan kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Antara yaf'alu dengan yakhluqu itu menunjukkan ketelitian Al-Qur'an. Dua kasus yang berbeda. Yang satu, Nabi Zakaria ya memang tidak masuk akal, tapi bisa-bisa setengah-setengah dipercaya lah. Ya masih logis lah, setengah logis lah. Tapi kalau kasusnya Sayyidatuna Maryam itu sudah benar-benar tidak logis itu. Begitu ya. Maka seperti inilah kitab ini menjelaskan tentang
dua ayat ini ya, tentang dua ayat ini, ayat yang serupa, tapi detail perbedaannya hanya sedikit, ya. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Kalau yang satu lagi, qalat rabbi anna yakunu li walad, ya. Antara gulam sama walad. Kemudian kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Kalau ini kadzalikillahu yakhluqu ma yasha, antara yaf'alu dengan yakhluqu. Ternyata oh penjelasannya seperti itu. Nah, inilah dia salah satu contoh dari bedah kitab kita, yaitu kitab ini ya, As'ilah Bayaniyah. Satu aja saya ambil itu halaman 15 ya, yang jilid awal ya. Kalau yang jilid kedua. Satu lagi deh ini ya, ini juga ada keindahan. Coba kita buka. Saya sudah ambil sampelnya yang lumayan menarik untuk kita bahas. Ya, ini kitab yang kedua. Kitab yang sama tapi jilid keduanya ya. Yuk kita lihat ada yang halaman 134. Ini soal jawab ke 195 ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kata-kata meninggal dunia itu bisa disebutkan wafat, bisa disebutkan maut ya. Maka pertanyaannya, apa bedanya wafat dengan maut? Gitu. Ditanya di sini, apa bedanya wafat dengan maut? Ya, ada contohnya tuh. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, lagi. Wa huwa alladhi yatawaffakum billaili wa ya'lamu ma jarahtum. Ya, kemudian lagi Allahu yatawaffa anfus hina mautiha. Ada lagi Allahu yatawaffal anfus. Ada lagi uh, uh, wa huwa alladhi yatawaffakum billail, dan seterusnya. Jadi itu kalau diartikan, sesungguhnya Allah yang mewafatkan manusia, ya. Dialah Allah, wa huwa alladzi yatawaffakum, yang mewafatkan kamu billaili, ya, di malam hari, ya. Nah, maut sama wafat apa bedanya? Begitu. Ini enggak, ternyata di dalam Quran itu enggak suka-suka aja ya. Mau pakai maut, maut, mau pakai wafat, wafat. Tinggal timbang artinya sama ya. Maut yang meninggal dunia, wafat yang meninggal dunia. Ternyata artinya beda. Begitu diteliti lagi, artinya beda. Apabila, di sini disebutkannya, jawabannya, wafat, kalau pakai wafat, itu yang dimaksud oleh Allah adalah meninggal dunia. Ya kan? Tapi bisa juga tidur, ya. Wafat itu punya dua arti. Bisa meninggal dunia, bisa juga tidur. Jadi tidur itu pakainya wafat juga dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran itu kalau menyebutkan tidur pakainya wafat juga, ya. Contohnya yang wafat artinya meninggal dunia, ya ini. Allahu yatawaffa anfusu hina mautiha. Dialah Allah yang mewafatkan kamu ketika maut datang kepadamu, ya. Berarti ini memang meninggal dunia artinya, ya. Tapi ada lagi yang artinya adalah tidur, ya ini. Wa huwallazi yatawaffakum billaili. Dialah yang mewafatkan kamu di malam hari. Ini artinya tidur. Dialah yang menidurkan kamu di malam hari. Berarti wafat di dalam Quran bisa jadi artinya meninggal dunia, bisa jadi artinya hanya tidur saja. Begitu. Tapi kalau maut di dalam Quran, itu sudah pasti artinya meninggal, ya. Artinya lawan kata dari hidup lah. Mati lah, ya. Maut itu kalau bahasa Indonesia kan mati, ya. Mati lawan kata dari hidup. Begitu, ya. Dan ini uh, bisa dipakai bukan hanya untuk manusia, ya. Bahkan untuk selain manusia juga maut juga sama, ya. Contohnya apa? Nah, contohnya bumi.
Ya, disebutkan di sini fa ahya bihil ardo ba'da mautiha. Dialah Allah yang menghidupkan bumi setelah bumi itu mati, artinya dia tidak ada wujudnya, kemudian berwujud tapi tidak ada hidupnya, kemudian Allah hidupkan. Ya. Nah, jadi bumi tadinya mati, dihidupkan sama Allah. Begitu ya. Kemudian eh, ayat-ayat lain juga banyak. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ya. Sungguhnya engkau adalah orang-orang yang nanti akan mati, dan mereka juga kaum yang akan mati juga. Nah, mati di sini artinya meninggal dunia. Ya, ini salah satu dari keunikan, ya. Keunikan daripada pemilihan kata. Jadi pemilihan kata dalam Al-Quran itu walaupun artinya sama, tapi tetap ditempatkannya itu ada aturannya. Tidak suka-suka saja, ya. Antara maut dengan wafat artinya sama-sama meninggal dunia. Ternyata tidak sesimpel itu, ya. Oh, rupanya kalau wafat kadang-kadang juga bisa berarti tidur, ya. Bisa meninggal dunia bisa, tidur juga bisa. Nah, itu wafat. Tapi kalau maut itu pasti hanya yang artinya adalah meninggal dunia. Tidak mungkin maut ada yang artinya tidur, ya. Ini salah satu daripada sedikit yang ingin kita bedah dari kitab jilid kedua ini. Itu sudah mulai kebayang, ya. Nah, begitu sudah kita bahas, nah itu masuk halaman berapa di Quran, di surat apa? Nah, itu saya catat, saya simpan. Oh, ternyata halaman ini, ya sudah. Nanti kalau ketemu pembahasan halaman ini, baru nanti saya sampaikan. Begitu, ya. Kalau nggak ketemu, ya sudah, nanti sabar saja. Ya, itulah dia. Kita mengambil dari sini, dari sini, dari sini kita ambil, kemudian kita urutkan, kita rapikan agar enak disampaikan. Yuk kita lihat lagi dapur yang lainnya. Di kitab yang lainnya, kitab apa ini? Ganti kitabnya mana? Ini, ya. Nah, ini juga seru ini, ya. Belum jam 9, masih lama. Ya, ini juga salah satu keunikan atau keindahan yang kalau kita mengetahui, oh ternyata begitu ya. Nah, yaitu hubungan antara surat. Ini semua surat dibahas di kitab ini, ya. Coba kita lihat tuh, 200 halaman, ya. Semua surat dibahas. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai surat terakhir, ya. Nah, karena tadi saya ingin membahas tentang juz amma, ya. Jadi kita langsung meluncur ke halaman yang paling bawah, ya. Juz amma, surat yang paling sering, yang familiar, yang kita pakai sehari-hari. Jadi kita perlu tahu ini malam ini apa hubungan antara surat-surat di dalam juz amma. Sekaligus nanti kita lihat artinya, ya. Baik. Nah, ini halaman terakhirnya nih. Apa hubungan antara surat Al-Ikhlas dengan surat Mu'awwidzatain, ya? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Apa hubungannya? Nah, Al-Ikhlas dengan Al-Falaq dan An-Nas. Jadi, di dalam Al-Ikhlas itu disebutkan bahwa Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung, ya. Tujuan bergantung para makhluk yaitu Allah, ya. Mau minta kebutuhan, ya kepada Allah. Mau ada hajat, ya kepada Allah. Mau berlindung dari segala sesuatu, ya kepada Allah, ya. Takut dari mara bahaya apapun, ya kepada Allah. Jadi tujuan bergantungnya sesuatu, segala makhluk, semuanya makhluk hanya kepada Allah, ya. Nah, termasuk eh, memohon perlindungan dari keburukan-keburukan, gitu, ya. Nah, sabadzalika isti'adza bihi min kulli syarr wa mukhawif. Memohon perlindungan kepada siapa? Ya kepada Allah. Kenapa? Karena Allahus Somad. Nah, berarti ketika di dalam surat Al-Ikhlas ada Allahus Somad, dialah tempat berlindung. Nah, ini cocok. Surat berikutnya, Kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian Kul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah daripada kejahatan waktu subuh. Aku berlindung kepada Allah daripada
kejahatan manusia. Nah, yang berlindung ini kan berarti bergantung kepada Allah. Begitu ya. Oh iya, ternyata eh, kaitannya di situ ya. Kecocokannya di situ. Nah, baik. Lanjut lagi. Sekarang bagaimana dengan Al-Ikhlas dengan Al-Masad atau Al-Lahab ya? Al-Ikhlas dengan Al-Lahab ya. Di dalam surat Al-Lahab ada ayat ma agna anhu maluhu wa ma kasab, ya kan? Nah, coba di situ kita buka mushafnya, ini sudah ya. Ini sudah selesai, ini selesai. Nah, sekarang Al-Lahab terjemahannya berarti ya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab ya. Tidak berguna baginya hartanya maupun apa yang dia usahakan ya. Maluhu wa ma kasab ya. Mal maupun kasab tidak berguna. Jadi ini adalah cerita tentang orang yang durhaka ya. Abu Lahab, istrinya orang durhaka. Orang durhaka itu bergantung kepada hartanya dan kepada usahanya, ya kan? Dia merasa dia bisa menggantungkan dirinya atau apa namanya menyandarkan atau memohon pertolongan ya, atau yaitu eh, merasa bahwa dia akan ditolong oleh hartanya dan oleh usahanya. Maka dibantah oleh surat ini, ma'agna anhu, tidak mungkin bisa ya orang-orang kafir itu bergantung kepada hartanya maupun kepada usahanya, nggak mungkin bisa. Kenapa? Allahus Somad, karena yang bergantung itu, tempat bergantung adalah Allah. Kalau mau bergantung, baik orang kafir sekalipun ya, kalau mau bergantung bergantung kepada Allah. Tapi ternyata dia, karena dia kafir ya, dia nggak bergantung kepada Allah. Oh, rupanya di situ ya. Surat Al-Lahab menjelaskan keadaan orang-orang yang bergantung kepada selain Allah ya. Ah, kemudian keluarlah surat berikutnya Al-Ikhlas menegaskan bahwa tidak ada tempat bergantung kecuali Allah. Allahus Somad ya, di ayat keduanya, Qul huwallahu ahad Allahus Somad. Oh begitu. Oh ya, ternyata nyambung juga ya. Surat Al-Lahab dengan Al-Ikhlas. Nyambung lagi di atasnya Al-Lahab ada surat apa? Ada surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayo, apa ini hubungannya? Apa hubungannya An-Nasr dengan Al-Lahab? Ya. Nah, coba kita lihat artinya. An-Nasr, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya kan? Dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, ya kan? Dan bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu, beristighfarlah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi An-Nasr ini cerita tentang orang-orang pada masuk Islam, ya kan? Orang-orang akhirnya mengerti bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang benar, agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang benar, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, ya kan? Surat An-Nasr. Kalau surat Al-Lahab ya sudah cerita tentang Abu Lahab, ya. Apa hubungannya? Ini hubungannya. Lama dzakara subhanahu wa ta'ala fima qabla dukhulin nas fi millati Islam, aqabahu subhanahu bi dzikri halak ba'da ma lam yadkhul fiha. Nah, jadi Al-Lahab itu surat yang menceritakan keadaan sebelum orang-orang percaya dengan agama Islam ya. Contohnya Abu Lahab dan istrinya, ya kan? Apa yang terjadi pada mereka? Yang terjadi kehancuran. Abu Lahab ya, tabat yada. Nah, Abi Lahab watab ya. Abu Lahab dalam keadaan binasa. Istrinya juga dalam keadaan binasa. Kenapa? Mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam, ya. Sedangkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, keadaan tentang orang-orang yang masuk dalam agama Islam.
Ya, apa yang diberikan Allah orang yang masuk agama Islam? Dia diberikan kemenangan, ya, dan dia diberikan pembukaan kota Mekah di sini maksudnya, ya. Artinya apa namanya? eh, Menguasai negeri demi negeri, begitu ya. Diberikan kekuasaan negeri demi negeri. Oh, ternyata di situ Al-Lahab itu sampel dari orang yang tidak mau masuk Islam dan akibatnya adalah dia kehancuran. Sedangkan An-Nasr adalah kisah tentang orang-orang yang akhirnya berbondong-bondong masuk Islam dan dengan sebab Islamnya itu dia diberikan kemenangan. Nah, cocok, ya kan? Oh iya benar cocok juga. Ya sudah kalau gitu bagaimana dengan Al-Kafirun? Di atasnya An-Nasr adalah Al-Kafirun. Apa hubungannya? Ayo apa hubungannya ya? Nah, di sini disebutkan lagi di sini. Ya. Nah, ketika disebutkan uh, peristiwa idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam dan kemenangan Allah berikan dan pembukaan kota demi kota di sini di ayat ini tentu kota Mekah maksudnya Fathu Mekah ya. Fathu Mekah dibuka oleh Allah, Mekah dibuka. Artinya dikuasai oleh kaum muslimin. Apa yang terjadi di sana? Ya, orang-orang yang menyembah berhala ya, itu akhirnya mereka sudah diusir dari Mekah. Berhala-berhalanya ya dihancurkan, ya kan? Padahal berhala itu dulunya disembah-sembah dianggap jadi Tuhan, ya kan? Nah, dari mana taunya? Dari surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, ya. Nah, dalam dalam surah Al-Kafirun disebutkan, untukmu agamamu, untukmu Tuhanmu, untukku agamaku, untukku Tuhanku. Artinya kamu menyembah kepada Tuhan kamu, ya kamu silakan menyembah berhala, silakan ya kamu sembahyang menghadap berhala silakan. Sedangkan aku hanya menyembah kepada Allah. Nah, Al-Kafirin itu kisah ketika uh, uh, umat Islam dengan orang-orang musyrik, mereka adalah dua kutub yang saling berseberangan. Tetapi kisah berlanjut, ternyata orang-orang musyrik bisa dikalahkan, ya. Berhala-berhalanya bisa dihancurkan. Kisahnya berlanjut di mana? Di surat berikutnya. Jadi ini adalah hubungannya adalah hubungan keadaan sebelum dengan setelah. Sebelum itu dalam surat Al-Kafirun, setelah dalam surat An-Nasr. Oh, ternyata begitu ya. Antara surat Al-Kafirun dan An-Nasr itu ada hubungannya. Dia seperti kisah sebelum ya ketika orang-orang masih menyembah berhala dan kisah setelah berhala-berhala itu dibinasakan, udah hanya Islam saja yang ada di apa di Mekah tersebut ya, dan di semenanjung Arab hanya ada agama Islam. Oh iya, rupanya ini kaitannya ya. Wah, baik. Kalau gitu nyambung deh saya. Oh iya ya. Sekarang bagaimana dengan Al-Kafirun dengan surat di atasnya? Al-Kafirun apa di atasnya? Inna a'tainakal kautsar. Ayo, apa hubungannya nih ya? Nggak nyambung nih. Al-Kafirun. Nah, kul ya ayyuhal kafir, katakan hai orang-orang kafir, aku hanya menyembah Tuhan yang engkau sembah. Aku hanya menyembah Tuhan yang aku sembah. Engkau juga begitu, engkau hanya sembahyang kepada Tuhanmu ya. Engkau sembahyang menghadap Tuhanmu, aku sembahyang menyembah kepada Tuhanku. Begitu ya kan? Sedangkan di Inna A'tainakal Kautsar, apa coba kita lihat artinya Inna A'tainakal Kautsar? Ini Al-Kafirun. Lanjut lagi. Nah, di sini ya. Inna a'tainakal kautsar. Kami, yaitu Allah ya, telah memberikan engkau, wahai Nabi, nikmat yang banyak. Maka, sholatlah engkau menghadap Tuhanmu. Dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar. Orang yang membencimu, dia terputus dari rahmat Allah. Nah, apa hubungannya? Oh, hubungannya di sini rupanya. Ya, yaitu di surat Al-Kafirun disebutkan bahwa eh, apa namanya? La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum dan seterusnya, ya kan?
Di surat Al-Kafirun ya disebutkan orang Islam hanya menyembah kepada Allah. Sedangkan kalian orang-orang musyrik silakan kalian menyembah Tuhan kalian silakan. Tetapi kami hanya menyembah ya kepada Tuhan kami. Begitu kan? Nah, Al-Kafirun kan begitu. Nah, penegasannya itu ada di surat sebelumnya yaitu Al-Kautsar, yaitu pada ayat fasholli li rabbika. Ya, ayat ini fasholli li rabbika. Ya, ayat ini nih, salatlah karena Tuhanmu. Salatlah hanya kepada Tuhanmu. Ya, iya benar orang Islam salatnya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Ya, salat itu kan ibadah ya, sembahyang, menyembahnya hanya kepada Allah. Begitu. Ya, sebagaimana eh, lakum dinukum waliyadin, sebagaimana surat Al-Kafirun tadi, Al-Kafirun di surat setelahnya menjelaskan, ya orang Islam yang memang menyembah hanya kepada Tuhan Allah, sedangkan orang-orang musyrik menyembah kepada berhala. Begitu. Jadi, oh iya. Jadi di sini ada pengulangan, pengulangan kabar bahwa orang-orang Muslim hanya menyembah kepada Allah. Ya, ya diulang di surat Al-Kautsar ini. Sholatlah kamu hanya kepada Tuhanmu. Nah, itu kan pengulangan. Oh iya ternyata ada hubungan, yaitu hubungan pengulangan. Pengulangan berita, pengulangan kabar yang sama. Oh ya nyambung deh kalau gitu. Al-Kautsar dengan Al-Kafirun. Nah sekarang Inna A'tainakal Kautsar dengan Al-Ma'un. Wah ini nih apa hubungannya nih? Kayaknya nggak ada hubungannya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oh nggak nyambung nih. Coba kita lihat artinya ya. Bagaimana bisa inna a'tainakal kautsar ini kami memberikan kamu nikmat yang banyak bisa nyambung dengan al-maun? Kayaknya nggak nyambung ini ya. Ya kalau kita orang awam kita lihat nggak nyambung, tapi kalau ulama, ulama emang dikasih paham sama Allah ya kan? Ya, oh ternyata nyambung ya. Baik, coba kita lihat al-maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama ya? Orang yang kadzibu biddin. Siapa itu? Yaitu dia suka menghardik anak yatim. Dia suka dia tidak menganjurkan orang ngasih makan orang miskin, ya kan? Apalagi dia juga lalai dalam sholatnya, ya. Kemudian juga dia suka berbuat riya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dan dia juga nggak suka membantu, ya. Nggak suka membantu ini berarti sama ya dengan ini nih, nggak ngasih makan orang miskin sama, ya. Baik, ini adalah isi dari al-ma'un, ya, yaitu ciri-ciri dari orang-orang yang mendustakan agama, ya. Suka ngeledekin anak yatim, nggak suka ngebantu, orangnya suka ria, dan juga sholatnya lalai dalam sholatnya, begitu. Nah, kita kembali di kitabnya ya. Wasofa ya Allah Ta'ala fi suratil Ma'un, ciri-ciri orang munafik. Ya, orang yang mendustakan agama itu orang munafik. Apa itu ciri-cirinya? 4 perkara. Pertama dia pelit, ya kan? Tadi kan nggak suka bantu orang miskin kan, pelit kan? Yang kedua dia meninggalkan sholat atau lalai dalam sholatnya, meninggalkan sholat ya. Yang ketiga dia ria. Yang keempat dia nggak tidak suka membantu. Tuh ciri-ciri orang munafik, pelit, tidak meninggalkan sholat, kemudian ria, dan juga dia eh, tidak suka bersedekah di dalam surat Al-Maun. Sedangkan di dalam surat Al-Kautsar itu perintah-perintah Allah ya kepada kaum muslimin ya, agar atau perintah-perintah Allah yang bertolak belakang dengan keempat sifat tersebut. Jadi nyambung banget. Justru ini saya bilang nih surat yang paling nyambung nih Al-Maun dengan Al-Kautsar. Di Al-Maun empat kategori orang-orang munafik. Di dalam Al-Kautsar Inna A'taina 4 perintah
yang bertolak belakang dengan sifat-sifat orang munafik. Apa itu? Yang pertama, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan engkau nikmat yang banyak. Ini gambaran sifat Allah yang sangat dermawan. Oh, bertolak belakang dengan pelit kan? Di Al-Maun kan sifatnya orang-orang yang tidak mau membantu, pelit. Langsung keluar di sini. Lihatlah Allah. Allah itu teramat sangat dermawan. Ya, karena Allah memberikan kepada Nabi yaitu Al-Kautsar. Oh iya, kebalikannya pelit ya. Oke, nyambung. Yang kedua, ya, fasolli, maka sholatlah engkau. Oh, perintah untuk menegakkan sholat, ya kan? Sedangkan ciri orang munafik di Al-Maun, orang yang lalai dalam sholatnya. Oh, di Al-Kautsar justru sebaliknya, diperintahkan fasolli, sholat kamu, artinya dirikan sholat, jangan lalai, ya, jangan tinggalkan, jangan seperti orang munafik. Oh iya, fasolli itu untuk melawan dari keadaan orang-orang munafik dalam surat Al-Maun. Kemudian fasoli li rabbika itu hanya kepada Tuhanmu, hanya karena Tuhanmu, berarti ikhlas ya. Kan sholat itu karena semata-mata karena Allah berarti ikhlas. Ini ingin melawan kepada sifat ria, ria dalam surat Al-Maun ya, orang-orang yang pengen dipuji, ria ya, ada di surat Al-Maun ria. Maka di surat Al-Kautsar ada lirabbika. Lirabbika ini bertentangan sekali dengan sifat ria. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban berarti kan bersedekah, ya, potong hewan, dagingnya dibagi-bagikan. Ya, ini untuk melawan orang yang tidak mau membantu orang lain. Ya kan di surat Al-Maun orang-orang yang mencegah untuk membantu orang-orang miskin. Justru di sini wanhar, ya, bersedekahlah, berkurban. Nah, berkurban itu kan artinya bersedekah. Masya Allah. Jadi empat sifat dalam surat Al-Maun yang menunjukkan ciri-ciri orang munafik yaitu bakhil, meninggalkan sholat, dan dia ria, dan dia mencegah orang-orang untuk berbuat baik, ya, mencegah untuk bersedekah, melarang bersedekah, maka semuanya disebutkan sifat-sifat kebalikannya dalam surat Al-Kautsar. Wah, subhanallah. Ternyata nyambung ya Al-Maun dengan Al-Kautsar. Surat sebelum dengan surat setelah ternyata ada keterkaitannya. Ini yang namanya munasabah atau at-tanasub. Oh, indah banget ya begitu tahu ya. Oh iya ya sudah. Kalau gitu sekarang Al-Maun dengan surat di atasnya Al-Maun apa? Oke, sabar. Nah, ini baru bisa saya tarik ya. Surat Al-Quraisy. Nah, apa hubungannya? Li'ila fi Quraisy, ya. Ya, kita lihat artinya dulu. Artinya dulu kita lihat. Nah, li'ila fi Quraisy. Inilah dia kebiasaan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah ya. Kabilah di Mekah yang namanya suku Quraisy. Ila fi rihatasy syita'i was-shaif. Apa kebiasaan mereka? Ya, bepergian di musim dingin, ya, berdagang, ya, berdagang. Dan juga di musim panas juga sama ya. Asyita wassaif, baik di keadaan dingin maupun keadaan panas mereka suka berdagang, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah itu. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Allah, yaitu Tuhan yang memiliki Ka'bah, ya. Alladzi at'amahum min yang mana Allah yang telah memberikan rasa aman dari kelaparan, ya, orang-orang Mekah, memberi rasa aman kepada orang-orang Mekah dari kelaparan, melindungi orang-orang Mekah dari kelaparan, dan melindungi daripada rasa takut. Wa amanahu min khauf, ya, itu artinya surat Al-Quraisy. Apa hubungannya dengan Al-Maun di sini? Ya, Al-Maun di sini ya hubungannya pada perintah sholatnya, ya, yaitu falyabudu rabb hadzal bait, ya. Di surat Al-Quraisy ada perintah untuk menyembah kepada Allah,
Tuhannya Ka'bah, ya, artinya menyembah dengan sebenar-benarnya, artinya dengan ikhlas, ya, artinya sholat dengan sebaik-baiknya. Oh iya, baru kita ingat, oh iya, karena di surat setelahnya itu ada ayat bahwa orang-orang munafik sholatnya itu lalai, ya. Sedangkan di surat surat Quraisy ini menceritakan bahwa keadaan orang yang sholat dengan sebenar-benarnya. Sholat di sini dilambangkan dengan falyabudu rabb hadzal bait, menyembah kepada Allah Tuhan yang menciptakan Ka'bah, begitu ya. Jadi kaitannya seperti itu. Yang satu tentang keadaan sholat yang sebenar-benarnya, yang satu tentang keadaan sholat yang lalai. Oh, kaitannya kisah yang saling berseberangan, begitu ya. Ingin menunjukkan lawan katanya. Baik. Kemudian itu ya, surat Quraisy dengan surat Al-Maun. Kemudian berikutnya uh, Quraisy dengan Al-Fil. Apa ini hubungannya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Keadaan tentang tentara gajah, ya. Tentara gajah masuk ke kota Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, ya kan? ah, ah, Hubungannya justru ada di surat Quraisy di sini. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi di surat Quraisy di sini Allah berfirman, dialah Allah yang telah memberikan rasa aman, ya, mengamankan mereka dari rasa takut. Nah, ini kalau artinya mengamankan mereka dari rasa takut. Oh, ya kan? Memberikan rasa aman dari ketakutan. Ya, jadi dari zaman dulu, dari zaman orang-orang Quraisy suka berdagang di musim panas, di musim dingin, ya. Orang-orang Mekah ya. Orang-orang Mekah suka dagang ke sana kemari, ya. Mereka dijamin aman, mereka dijamin nggak ada takut, tidak akan dihinggapi rasa takut oleh Allah, ya. Karena kenapa? Karena Allah sendiri yang wa amanahum min khauf. Allah sendiri yang memberikan rasa aman dari rasa takut pada dirinya orang-orang Mekah, ya. Nah, itu kan surat Quraisy. Salah satu buktinya ada di surat Al-Fil. Salah satu buktinya ada orang pengen bikin kekacauan di kota Mekah, pengen menyebarkan ketakutan kepada orang-orang Mekah, nggak bisa, dihalang sama Allah. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji ada rasa aman bagi orang-orang Mekah. Wa amanahum min khauf. Allah yang bikin aman. Ya, mereka tidak akan takut. Contohnya apa? Contohnya tuh tentara gajah pengen bikin takut di kota Mekah, nggak bisa, malah mereka yang dibinasakan oleh Allah. Oh iya, benar juga ya. Quraisy sama Alfil, oh di situ hubungannya. Nah, kita AO mulu ini kalau membahas munasabah surat, hubungan antara surat dengan surat berikutnya, surat dengan surat sebelumnya dengan surat setelahnya. Oh iya, saling berhubungan seperti puzzle. Jadi puzzle-nya ternyata nyambung semuanya. Baiklah kalau begitu. Kalau surat Al-Fil dengan surat Quraisy seperti itu. Sekarang bagaimana di atasnya surat Al-Fil? Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Yuk kita lihat artinya dulu biar nyambung. Ya. Al-Humazah. Ini dia Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka ngumpat, suka mencaci, ya, dan orang yang suka mencela. Ya, dia suka mengumpulkan harta. Alladzi jama'a mala wa addadah. Dia ngumpulin harta, dihitung-hitung itu hartanya, ya dikiranya hartanya dapat membuatnya kekal. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Enggak bisa ya. Jadi mereka itu mentang-mentang orang kaya, duitnya banyak, suka mencela orang lain, ya, suka mengumpat orang lain, ya. Humazah lumazah, ya. Humazatil lumazah tuh, ya kan. Nah, orang-orang ini
mengumpat orang, mencela orang lain, menghina orang lain, kata Allah, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Oke, ya, di sini benang merahnya nih yang ingin disampaikan oleh pengarang kitab ini. Apa hubungannya surat Al-Humazah dengan surat Al-Fil? Al-Fil kan tentara gajah tuh. Al-Humazah orang-orang yang suka mencela orang lain, ya kan? Nah, kalau di surat Al-Humazah bayyana aqabahu ma ya'tadi 'alan nas, ya, fil akhirah. Ya, bil hamas wal lamas fil akhirah. Sedangkan bayyana fi suratul fil man hawala i'tida 'ala baitillah fid dunya. Ya, oh, ternyata di situ hubungannya bahwa orang yang suka mencelakai orang lain, ya kan, di surat Al-Humazah kan, wailul likulli humazatil lumazah. Orang yang suka mencelakai orang lain, dia nanti disiksa oleh Allah di akhirat. Ya, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Oh, nanti disiapkan neraka bagi mereka. Jadi, orang yang suka mencelakai orang lain, dia disiapkan, dihancurkan oleh Allah nanti di akhirat. Sedangkan surat Al-Fil, orang yang suka mencelakai Baitullah. Baitullah ini, Ka'bah. Dia akan disiksa sejak di dunia. Di dunia dia sudah disiksa ya. Dengan turunnya apa? Burung ababil membawa batu-batu yang sangat panas. Nah, akhirnya mereka semua terbakar ya. Mereka semua hancur, tersiksa, mati. Baru di dunia sudah tersiksa mati ya. Apalagi di akhirat. Jadi eh, ada penjelasan yang nyambung di sini bahwa eh, kalau eh, iseng sama orang lain, hati-hati disiksa di akhirat nanti. Hati-hati loh, masuk neraka loh. Ya, iseng sama orang lain ya, zolim sama orang lain. Tapi ada lagi yang lebih parah. Isengnya sama Baitullah ya, sama rumahnya Allah, sama syiar-syiarnya Allah, isengnya. Wah, itu sih bukan di akhirat doang. Dari sejak di dunia Allah sudah berikan hukuman. Begitu. Oh, nyambung berarti. Al-Humazah dengan Al-Fil. Baik. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebetulnya seru ini ya. Al-Humazah dengan Al-Fil. Lambung lagi. Al-Humazah dengan Al-Asr wal Asri. Al-Asri dengan At-Takasur Al-Hakumut. Al-Hakumut terus sampai Al-Baqarah ini ya. Bisa sampai jam 12 malam kita ini ya kalau mau diterusin terus. Jadi ini hanya sedikit ya, bedah kitab, membuka keunikan-keunikan Al-Quran, ya, keindahan-keindahan Al-Quran, langsung dari sumbernya. Ya, begitulah sensasinya. Oh, ternyata begitu ya. Ternyata enak juga ya, Ustaz ya. Langsung dari kitabnya langsung, oh seperti itu. Cara-cara pengarang menyampaikannya ternyata begitu ya. Nah, jadi Alhamdulillah malam hari ini minimalnya kita sudah tahu seperti itulah dapur saya dalam merangkum, ya, meracik materi, menyusunnya halaman demi halaman, ambil dari berbagai sumber, taruh di halaman ini, ambil lagi halaman berikutnya ya. Nggak ketemu halaman ini di sumber ini, cari di sumber lain. Nggak ketemu sumber lain, oh ketemu. Sehingga runut, tertib dan rapi. Begitu berurutan ya. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 9:20. Alhamdulillah berarti sudah 1 jam lebih ya. Kita mulainya dari jam 8:10. Kurang lebih cukup ya, bedah kitab kita dari 2 judul kitab. Ya, dua-duanya dari pengarang yang sama, yaitu Syekh Dr. Fadil Soleh As-Samaroi. Ya, itu salah satu di antara sekian banyak kitab yang saya gunakan sebagai rujukan materi keunikan dan keindahan Al-Quran ini ya. Insya Allah minggu depan kita sehat semua, panjang umur semua. Lalu kita lanjut lagi ke juz ke-6 ya Bapak Ibu ya. Jadi malam ini break dulu. Hanya sekedar ingin sharing-sharing ya. Hanya sekedar ingin kasih lihat eh, rujukan-rujukan. Beginilah caranya ya. Yang penasaran jadi udah nggak penasaran lagi. Oh gitu caranya ya.
mengetahui atau mengambil kata-kata yang unik, ayat yang unik tuh semuanya ternyata ada sumbernya ya, semuanya jelas. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita tutup majelis ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih masih bertahan bersama kita 59 peserta ya sampai dengan detik terakhir ini. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Saya Arafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua Bapak Ibu ya. Mas Rizkon Zaid, Ibu Maisaro, Bapak Ucok, Bapak Haji Ucok. Ini level ketiga Pak ya, apa level keempat? Saya sempat sekilas lihat namanya Pak Haji. Wah, ini ada di peserta sesi ketiga keempat. Bapak Abdullah, Bapak Ahmad, Aipon, Ibu Erna, dan semuanya ya. Terima kasih. Teman-teman, sudah malam, kita istirahat ya. Yuk keluar sama-sama. Terima kasih Mas Muhammad juga. Ibu Ummu Alma, kita keluar yuk. 3, 2.